searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini yang agak lucu sih, karena laporannya Roy Suryo kepada Manak Yakut secepat kilat, akhirnya pun malah berimbas kepada dirinya sendiri, yaitu laporkan Roy Suryo trending di Twitter nomor 1. Bayangkan, karena rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas lah, tidak mau diadu domba. Kita lihat apa sih yang membuat trending di Twitter. Ternyata di sini jelas yang membandingkan suara azan dan suara anjing itu si Roy Suryo, bukan Manak Yakut Khalil Qomas, kata Bib Muannasa Laidit. Lambungkan, laporkan Roy Suryo, Kang Forensik Bokep jalur cocok lagi nih. Ya memang di sini ada berita Muannasa Laidit, giliran Roy Suryo yang kita laporkan soal potongan video tanpa hak dan tuduhan fitnah. Memang dari semua kabar berita tidak disebutkan Manak Yakut membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Tidak pernah, melainkan pengeras suara maksimal 100 dB. Ini lagi, aturan menggunakan toa dibuat agar semua merasa nyaman dan tidak ada lagi Meliana baru yang dihukum 18 bulan hanya karena minta volume toa masih dikecilin. Nah ini ada kabar Meliana dipenjara 18 bulan cuma karena minta kecilkan suara azan. Nah ini adalah dari Malaysia, aturan menggunakan toa masjid. Di Malaysia, masjid boleh memakai toa hanya untuk azan saja. India, pengeras suara masjid ilegal dipantau oleh pengadilan tinggi. Mesir, melarang toa selama Ramadan agar ibadah lebih tenang. Di Arab Saudi, hanya boleh pakai speaker dalam masjid untuk azan, sholat Jumat, Id, dan minta hujan. Indonesia, penggunaan toa diatur Kemenak, tapi tak ada sanksi bagi pelanggar. Nah ini, ya memang akhirnya laporkan Roy Suryo tagar, laporkan Roy Suryo trending di Twitter. Ya memang karena terlalu cepat kilat, tidak ada kajian terlebih dahulu. Dampaknya apa setelah dilaporkan dan bagaimana setelah dia melaporkan. Ternyata sekarang malah kena dirinya sendiri dan akan dilaporkan oleh Muannasa Laidit dan juga Lembaga Bantuan Hukum dari GP Ansor. Dan juga ini malah ada tagar yang sekarang ini hampir 9.000 tweet menggemakan tagar tangkap Roy Suryo, laporkan Roy Suryo. Nah ini malah Lembaga Bantuan Hukum pimpinan GP Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo. Seperti itu, makanya lah sebelum melaporkan itu ditelaah dulu ucapan Manak Yakut. Ya kemungkinan kalau Roy Suryo mempunyai orang ahli bahasa, teman ahli bahasa, ya seharusnya minta petunjuk ahli bahasa tersebut. Ujuk-ujuk langsung melaporkan. Saya aja kaget, tiba-tiba Roy Suryo langsung melaporkan. Gitu deh, akhirnya salah sendiri. Kalau begini kan akhirnya malu ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Laporkan Roy Suryo trending di Twitter. Nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo ramai diperbincangkan di Twitter setelah ia melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan Yakut pada Kamis 24 Februari 2022 karena diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Upaya yang dilakukan Roy Suryo tersebut memicu keramaian di media sosial. Sejumlah netizen menyatakan dukungannya atas apa yang dilakukan Roy Suryo. Salah satu netizen yang menyatakan dukungannya adalah akun bernama Susi Loyu. Roy Suryo lanjutkan, jangan takut, umat Islam mendukungmu, katanya dalam sebuah cuitan pada Kamis 24 Februari. Senada dengan dukungan tersebut, netizen lain bernama Ahmad Ba juga menyatakan dukungannya pada Roy Suryo. Didukung jutaan umat yang gak ikutan Twitter, percayalah. Terima kasih Pak KMRT, Roy Suryo ujarnya. Menurut pantauan cnnindonesia.com pada Kamis 24 Februari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, cuitan yang mengandung kata kunci Roy Suryo sudah mencapai 6.126 cuitan. Diketahui laporan Roy Suryo terhadap Manak Yakut Khalil Qomas soal suara toa masjid dan gonggongan anjing resmi ditolak oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo sebelumnya berencana menjerat Manak Yakut Khalil dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau pasal 15A KUHP tentang penistaan agama.
atas pernyataannya yang dinilai membandingkan gonggongan anjing dengan suara tua masjid. Roy Suryo mengaku kecewa atas penolakan tersebut karena menurutnya harapan yang disampaikannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Terus terang saya menyatakan kecewa karena apa yang saya harapkan pada hari ini tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia, tutur Roy dikutip dari Hops ID dari pikiranrakyat.com. Masih dari pernyataan Roy, alasan Polda Metro menolak laporan tersebut karena lokasi dan locus delikti isi video pernyataan Menak tidak masuk wilayah hukum Polda Metro. Polda Metro menyarankan agar pakar telematika tersebut membuat laporan kasus ke Polda Riau atau Bareskrim Polri karena di Riau lah video Menak Yakut tersebut direkam. Mantan Menpora RI tersebut tidak ingin melanjutkan laporannya ke Polda Riau karena ia menilai masyarakat di Riau yang lebih tepat melaporkan kasus tersebut. Saya terus terang mempertimbangkan, mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini dibanding misalnya kasus kesana harus kesana, ungkap Roy kembali. Setelah laporannya resmi ditolak Polda Metro Jaya, Roy kini terancam dilaporkan balik. Beberapa pihak menilai Roy yang membandingkan suara azan dengan suara anjing. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Mu'annas Al-Aidid lewat cuitan Twitternya pada Kamis 24 Februari 2022. Jelas, yang membandingkan suara azan dan suara anjing itu si Roy Suryo, bukan Menak Yakut Khalil Qomas, tulis Mu'annas Al-Aidid dikutip dari Hops ID. Al-Aidid mengungkapkan bahwa dalam video tersebut Menak Yakut hanya mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Ia meyakini Yakut Khalil tidak ada menyebutkan suara azan. Dalam amarnya itu jelas hanya mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Terbukti sama sekali tidak ada sebutan azan termasuk di video utuhnya, cuit Al-Aidid dalam unggahan Twitternya. Mu'annas Al-Aidid kemudian membuat contoh cuitan baru di akun Twitter resminya tentang niatan melaporkan balik Roy Suryo karena telah melakukan tuduhan fitnah dan memotong video tanpa hak. Terima kasih PMJ, sudah betul. Giliran Roy Suryo yang kita laporkan soal potongan video tanpa hak dan tuduhan fitnah, tulis Mu'annas. Hingga saat ini, belum ada laporan yang dilayangkan ke kepolisian terhadap tuduhan fitnah yang dilakukan oleh Menpora RI tersebut. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GB Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Hal ini terkait langkah mantan Menteri Pemuda Olahraga itu melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Hati-hati, kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, kata Kepala Divisi Advokasi, Litigasi, dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GB Ansor Dendi Suhairil Vinsa dalam keterangan tertulis di Jakarta. LBH Ansor, kata dia, sedang mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindak lanjuti dengan laporan polisi berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujar Dendi. Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan Menak Yakut atas pernyataan soal suara tua masjid dan gonggongan anjing. Namun, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya mengarahkan agar laporan tersebut dilayangkan ke Polda Riau sesuai dengan tempat kejadian perkara atau ke Bareskrim Polri. Menurut Dendi, laporan Roy Suryo lemah karena hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak utuh. Roy Suryo bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama. Dia juga tidak tabayun dulu ke Menteri Agama, tahu-tahu membuat laporan ke polisi setelah lihat video tersebut. Menurut Dendi, sikap Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum berpotensi semakin memperkeruh suasana. Sebab faktanya, Menak Yakut sama sekali tak pernah membanding-bandingkan antara azan atau pengeras suara dengan gonggongan anjing. Menak dalam konteks tersebut menurut dia hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian lanjut Dedi, media massa yang melakukan kesalahan penulisan juga sudah memberikan klarifikasinya. Pelaporan ke polisi, kata dia, adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, materi laporan tidak boleh serampangan. Pelaporan kepolisian tidak boleh didasari itikat buruk dan motif jahat yang bertujuan semata-mata untuk merusak nama baik terlapor, ujar dia.